Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 73 Kebenaran. Kanazuki Senpai yang tampaknya telah terbakar abis, entah bagaimana pulih dari keterkejutannya dan mulai tertawa seolah-olah dia telah kehilangan pikirannya. Menakutkan. Kanazuki Senpai, kamu benar-benar menakutkan sekarang. Coba lihat mata tanpa ekspresi dan senyum itu. Siapa yang tidak takut akan itu? Itu aku yang bodoh. Meskipun aku adalah satu-satunya yang tahu paling banyak tentang pesona Seichi-kun, aku seharusnya tahu bahwa ada kemungkinan situasi ini terjadi. Senpai. Tertunduk, Kanazuki Senpai menggumamkan sesuatu, sebenarnya dia mengangkat kepalanya perlahan dan tersenyum padaku. Karena sudah begini, aku hanya perlu mengikat anggota tubuhmu dan mengurungmu agar tidak ada yang bisa memandangmu. Penjara adalah tempat yang gila. Aku tidak peduli siapapun, bawa penjaga terbaik Telber ke sini. Tidak ada orang yang akan membawa penjaga di sini. Dan apakah kamu pikir aku akan membiarkan siapapun menghalangiku? Hati dan tubuhku, semuanya milikmu, Seichi punyaku, Pikiranku telah terbaca. Tolong, TOLOOONG. Aku melakukan ini karena aku hanya memikirkanmu. Hanya kamu yang tercermin di mataku sekarang. Aku harap kamu menerima perasaan gilaku ini. Gairahmu benar-benar membuatku ingin melewatkannya. Tunggu, aku tidak mampu membuat lelucon sekarang. Oh betapa aku membenci diriku sendiri karena bahkan memikirkan lelucon konyol di saat seperti ini. Untuk alasan yang tidak diketahui, Kanazuki Senpai mengatakan kata-kata menakutkan ini sambil tersenyum malu-malu. Namun, cahaya di matanya hilang. Ketika aku memeluk tubuhku yang gemetaran, Al melangkah di antara kami. Aku tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi, tapi, untuk saat ini, aku ingin kamu menjauh dari Seichi-ku. Oh, Al-san, keren sekali. Peluk aku. Oh, betapa menyedihkannya aku. Sementara Al dan Kanazuki Senpai saling menatap satu sama lain, Beatrice-san dengan malu-malu membuka mulutnya. Bagaimana kalau kita makan siang dulu? Beatrice-san, kamu adalah satu dari sedikit orang dengan akal sehat di sini. Ketika Al dan Kanazuki Senpai menyetujui gencatan senjata sementara, kami memesan beberapa makanan di ruang makan kemudian duduk di kursi kosong. Saria dengan senang hati menikmati hamburgernya di sampingku. Dia tidak terlalu peduli dengan Kanazuki Senpai. Ketika aku tidak sengaja tersenyum ketika melihat dia memiringkan kepalanya dan menatapku. Apa ada yang salah? Tidak, aku hanya berpikir bahwa itu menyembuhkan hatiku hanya dengan memperhatikanmu. Benarkah? Ini memalukan, tapi, aku senang. Saria melanjutkan makannya sambil tersenyum. Di sisi lain, Olga-chan yang tampaknya tidak terlalu tertarik pada Kanazuki Senpai, sepertiku, makan nasi omelet. Dan ini tidak benar-benar perlu disebutkan tapi, Rurune sedang memakan 3 porsi makanan, itu adalah, set hamburger, set nasi omelet, dan, ikan panggang, sendirian dengan mata berkilau, dan ini mungkin karena dia sudah menahan nafsu makannya. Dia benar-benar tak tergoyahkan, paling tidak aku iri padanya, Al bertanya pada Kanazuki Senpai dengan ekspresi serius. Baik, siapa kamu? Kamu bilang kamu adalah teman masa kecil Seichi. Pada pertanyaan langsung tiba-tiba Al, Kanazuki Senpai menjawab cukup belak-belakan tanpa menyembunyikan apapun. Seperti yang baru saja kamu katakan, Seichi dan aku adalah teman masa kecil, dengan kata lain, mereka yang biasanya kamu sebut pahlawan, dari dunia lain. Apa? Pahlawan? Tunggu sebentar, maka itu berarti, Seichi. Al mengalihkan pandangannya padaku dengan tatapan takjub. Beatrice-san, yang terlibat dengan tidak sengaja juga memiliki ekspresi yang sama. Aku tidak sengaja menyembunyikannya dan aku tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Yah, itu semua hanyalah alasan. Maka, aku menghela nafas dan berbicara dengan suara di mana semua orang bisa mendengar. Betul, aku berasal dari dunia yang sama dengan Kanazuki Senpai. Namun, aku bukan eksistensi sebesar pahlawan atau semacamnya. Ya, aku pasti bukan pahlawan. Aku tidak dipanggil sebagai salah satu setelah semuanya. Bagaimana apanya? Dari apa yang kudengar, Kekaisaran Kaiser memanggil sejumlah besar pahlawan.
Hahaha, yah, kamu tahu, aku agak ditindas di sana di dunia itu. Ketika transisi terjadi, sihir pemanggilan, pahlawan, tidak mengenaliku sebagai salah satunya. Apa? Al kaget dengan kata-kataku. Saat ini, aku lebih langsing dan lebih tinggi tapi, kembali ke bumi, penampilanku sangat mengerikan. Semua orang membenciku dan melecehkanku karena itu. Meskipun waktu itu sulit, masih ada beberapa orang yang mau menerimaku sebagai teman, memberiku kekuatan untuk tetap berdiri. Beralih ke Al yang bingung karena kata-kata yang mengejutkan, aku menanyakan sesuatu yang tak pernah bisa ku bicarakan. Al, apakah kamu kecewa padaku? Apa? Ini penampilan yang sangat berbeda, sampai-sampai kamu merasa jijik karenanya. Bauku yang buruk dan semacamnya ditekan oleh keterampilanku sekarang, tetapi pada akhirnya, penampilanku saat ini tidak lain adalah palsu. Seperti yang kupikirkan, memberi tahu mereka bahwa aku, seperti pahlawan, juga berasal dari dunia berbeda, tapi itu tidak membuatku merasa tidak nyaman. Namun, apa yang benar-benar kutakutkan adalah apa yang Al dan yang lainnya akan pikirkan setelah mengetahui identitasku yang sebenarnya. Tapi, mereka bilang mereka mencintaiku. Dan itulah mengapa aku ingin mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Aku tahu ini sedikit terlambat mengatakan semua ini, meskipun demikian aku tidak ingin terus berpaling dari ini. Bahkan jika itu hanya sedikit, aku ingin Saria dan yang lainnya melihat penampilan masa laluku. Itulah mengapa, bertemu Kanazuki Senpai di sini adalah motivasi yang baik untuk tekadku, dan pemicu yang sempurna untuk memulai pembicaraan tentang diriku sendiri. Untuk menunjukkan penampilan diriku yang lama, aku mengumpulkan bentukku sendiri dari ingatanku dan menciptakan sihir yang dapat memvisualisasikannya di telapak tanganku. Figure. Ketika aku membuat sihir yang baru dibuat, sosok lamaku muncul di atas telapak tanganku. Pada saat itu, klasifikasi, sihir Seichi, dialirkan lagi ke otakku, tetapi aku tidak mempermasalahkannya. Berlemak, tubuh gemuk, wajah kasar penuh dengan jerawat busuk, meskipun tidak mereproduksi bau yang menyengat, itu cukup untuk membuat seseorang jijik secara fisiologis. Ini aku yang dulu, orang yang tidak berdaya dan selalu diganggu. Seichi-kun. Kanazuki Senpai melihat telapak tanganku dengan ekspresi sedih. Aku kira itu tidak ada harapan sama sekali. Daripada orang sepertiku, harusnya ada seseorang yang lebih cocok, lebih pantas, dan lebih baik untuk Saria dan Al. Karena itu, tapi Seichi adalah Seichi, bukan? Seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia, Saria hanya mengatakannya begitu saja, dan memiringkan kepalanya dengan heran. Seperti yang kukatakan, Seichi adalah Seichi. Apakah itu Seichi masa lalu, atau Seichi saat ini, tidak ada yang benar-benar berubah. Tapi bukan itu masalahnya kamu tahu. Maksudku, lihat, bukankah itu membuatmu merasa jijik? Mengapa? Mengapa Seichi membuatku merasa jijik? Mengapa, kamu bertanya, itu, penampilanku. Bahkan jika penampilanmu berubah, kepribadianmu tidak berubah, bukan? Kurasa kepribadianku tidak berubah. Untuk beberapa alasan, aku juga mendapat pengakuan Kanazuki Senpai yang telah mengamatiku untuk sementara waktu. Dan maka dari itu, yang aku cintai adalah Seichi yang mudah terkejut, suka sukomi, dan bercanda tentang hal-hal kecil, Seichi yang selalu riang, Seichi yang tertawa dengan sepenuh hati. Saria, karena itu Seichi, aku mencintaimu karena kamu Seichi. Apakah itu masa lalu, sekarang, bahkan mulai sekarang? Selalu. Karena itu Seichi, aku hanya mencintai Seichi. Petik 2 tanda seru. Saria melontarkan senyum manis dan mengatakan itu padaku. Saat aku tercengang, Al juga membuka mulutnya. Aku bertanya-tanya apa yang akan kamu katakan, jadi, apa itu? Bahkan kamu, Al, Seichi, katakan padaku, apa yang kamu lihat saat di Telbert? Kamu pikir aku akan membencimu hanya karena penampilanmu semata? Jangan membuatku salah menilaimu. Petik 2, Aku bukan satu-satunya. Banyak orang di Telbert juga sama. Untuk mereka, yang telah menerimaku, orang yang di Cape Bencana, membencimu untuk sesuatu seperti itu. Itu sama seperti, bencanaku hanyalah permainan kata-kata bagi mereka, untuk penampilanmu, segala sesuatu yang membentuk siapa dirimu, Seichi, tidak akan menjadi apapun kecuali permainan kata-kata pribadi bagi mereka juga. Masalah pribadi kami tidak mendefinisikan kami di depan mereka.
Penampilan mereka dari markas guild, yang menjalani kehidupan yang setia pada keinginan mereka, muncul di pikiranku. Apa yang akan terjadi jika aku mengunjungi markas besar guild saat berada di masa laluku? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benakku, jadi aku mencoba memvisualisasikannya. Dan, Seiichi-kun, perutmu lembek. Sekarang, ayo bentuk otot-otot brilianmu denganku. Pertama, mari lakukan 1000 sit-up untuk pemanasan. Ya ampun, tubuhmu itu, bukankah itu membuatmu ingin menunjukkannya kepada orang-orang di jalanan? Sekarang, mari telanjang, bebaskan dirimu, karena kebebasan sejati menantimu tepat di luar pintu. Ingin melakukannya, aku hanya bisa membayangkan betapa mudahnya mereka menerimaku. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin mencoba menyeretku ke ketegaran mereka. Kesadaran itu membuatku gemetar sebagai gantinya. Pada saat itu, senyum lembut melintasi wajah Al saat dia berkata padaku. Selain itu, seperti kata Saria, aku juga menyukaimu karena itu kamu. Kamu yang menerimaku, bersama dengan bencanaku. Petik 2,2. Caraku mengatakannya mungkin, kamu tahu, tapi inilah tepatnya mengapa aku bisa membuatnya jelas sekarang. Mengatakan itu sebagai basa-basi, Al membuka mulutnya meskipun dia sangat malu, mengabaikan pipi merah yang dia miliki. Dia menyatakannya dengan keras dan jelas. Tidak ada cara bagiku untuk mencintai orang lain selain dirimu, Seiichi, aku tahu itu agak terlalu feminisme dan tidak cocok untukku, tapi, dari lubuk hatiku, aku benar-benar percaya kamu adalah pasanganku yang ditakdirkan. Petik 2 tanda seru. Petik 2. Untuk saat ini dan selamanya, rekanku hanyalah kamu Seiichi. Tidak ada yang lain selain kamu. Al mengatakannya padaku saat dia tersipu. Mengapa, untukmu melakukan sejauh itu? Seiichi Oni-chan, Olga-chan, aku adalah seorang budak, tapi, Seiichi Oni-chan tetap memperlakukanku dengan baik. Bahkan seseorang sepertiku, yang telah bersamamu, hanya untuk waktu yang singkat, memahami itu. Petik 2, Petik 2, Ketika itu sulit, kamu memelukku, mengelusku, jadi, kali ini, giliranku. Olga berkata saat dia mendekatiku, memelukku dengan tubuh mungilnya, sambil mengelus kepalaku dengan lembut. Di sana. Setelah mendengar kata-kata Saria, Al, dan Olga-chan, air mata membanjiri pipiku sebelum aku menyadarinya. Meskipun aku mempercayainya, aku takut untuk mengungkapkan masa laluku. Takut menunjukkan pada mereka diriku yang dulu. Meskipun aku tahu itu tidak akan terjadi, aku masih takut. Itu sebabnya, aku benar-benar bahagia. Senang, bahwa mereka telah menerima masa laluku. Petik 2 tanda seru. Petik 2. Pada saat itu, sesuatu yang tidak normal terjadi pada tubuhku. Tidak, menyebutnya abnormal bukan kata yang tepat. Seolah-olah, tubuh, dan pikiranku telah bersatu, memberiku rasa penyelarasan yang lengkap dengan tubuhku. Tentu saja, aku selalu bisa menggerakkan tubuhku seperti yang kuinginkan, tetapi ini berbeda. Sekarang Saria dan yang lainnya telah menerimaku saat ini, aku akhirnya bisa menerima diriku sendiri, baik aku di masa lalu dan masa kini. Sebagai hasilnya, aku individu yang disebut Hiragi Seiichi, merasa bahwa tubuhku telah sepenuhnya bergabung denganku, menjadi milikku. Sementara aku merasa bingung dengan perubahan mendadak itu, meskipun sensasi yang tersisa bukanlah perasaan yang tidak menyenangkan, Bitrai-san, yang diam-diam mengamati perkembangan itu berbicara dengan nada lembut. Seiichi-san, seperti Saria-san dan yang lainnya katakan, kamu adalah kamu. Semua orang mencintaimu apa adanya. Tolong jangan lupakan itu. Iya. Saat aku membalasnya sambil menyeka air mataku, aku tiba-tiba menyadari Rurune menatap sosok diriku yang dulu di telapak tanganku. Rurune, apa yang salah? Tuan, penampilan itu adalah penampakan diri Tuan sebelumnya bukan? Kamu, ya, itu betul. Slav, tunggu, apakah kamu baru saja mencucup air liurmu? Aku, tidak sengaja. Tokohmu saat ini sudah begitu indah, tapi bentuk lama tuanku juga tampak begitu berminyak dan mengundang selera. Kamu berencana untuk memakanku. Rurune tampaknya tidak dipukul mundur oleh diriku yang dulu juga, tapi, untuk suatu alasan, matanya berkilau dan dia meneteskan air liur saat dia melihat sosokku yang dulu. Di satu sisi, tidakkah ini berbahaya? Saat melihat Rurune, yang sepertinya tidak terganggu oleh apapun, senyum melayang di wajah Saria saat dia berkata,
Selain itu, bukankah Seichi makan biji evolusi? Karena itulah, penampilan Seichi saat ini tidak dapat disangkal adalah hal yang nyata. Barusan, apakah kamu mengatakan biji evolusi barusan? Aku sangat bodoh, aku mengangkat suaraku pada kata-kata Saria, sementara ekspresi kaget melintasi wajah Bitrai Sesan. Ya, biji evolusi. Hal yang aku dan Seichi, juga Rurune-chan makan. Itu benar-benar kacang yang rasanya tidak enak, bukan? Benda itu sangat pahit bahkan saat aku mengingatnya sekarang. Tidak mungkin, untuk berpikir itu benar-benar ada. Kalau dipikir-pikir itu, biji evolusi, adalah satu-satunya hal yang efeknya tidak diketahui bahkan setelah aku menilainya. Namun, karena Saria pernah tinggal di hutan kesedihan tak berujung, dia tampaknya sangat tahu tentang hal itu, meskipun aku tidak berpikir untuk menanyakannya. Yang aku tahu adalah bahwa itu murni benih yang luar biasa. Dan sekarang, individu lain, selain dari Saria, yang tampaknya akrab dengan biji evolusi, telah muncul. Dari betapa terkejutnya Bitrai Sesan, itu terlihat seperti biji yang lebih konyol dari yang aku pikirkan. Hingga saat ini, aku belum pernah mencoba untuk mengetahuinya, tetapi ini mungkin kesempatan yang baik bagiku untuk belajar lebih banyak tentang hal itu juga. Bitrai Sesan, apakah kamu tahu apa biji evolusi itu? Oh ya, itu biji evolusi, juga disebut saat itu ketika Rurune berubah menjadi manusia, ya. Sementara Al mengingat saat ketika transformasi Rurune terjadi, Bitrai Sesan, yang telah sedikit menenangkan diri, mulai berbicara. Dengar di sini, oke. Biji evolusi, sebenarnya biji fiksi. Fiksi. Aku secara tidak sengaja mengeluarkan suara bodoh untuk pernyataannya. Ya, itu fiksi. Karena tidak ada yang tahu dari mana asalnya sama sekali. Lalu bagaimana mungkin biji evolusi keberadaannya diketahui? Keraguanmu sangat beralasan. Namun, ada satu buku yang telah mencatat informasi tentang biji evolusi. Dikatakan bahwa ini adalah biji ajaib yang mampu meningkatkan tingkat organisme, satu-satunya tanaman mutlak yang tidak bisa diprediksi oleh para dewa. Jadi, apa maksudnya itu? Dengan kata lain, biji evolusi awalnya tidak pernah ada. Aku menjadi semakin bingung. Tidak, itu ada karena aku makan itu dan itu adalah apa yang membuatku bertahan hidup sampai sekarang. Mungkin aku harus merincinya agar lebih mudah dimengerti. Semua fenomena di dunia ini adalah peristiwa yang direncanakan oleh para dewa, dengan kata lain, mereka ditakdirkan, sehingga para dewa tahu segalanya tentang mereka. Yah, ini adalah bagaimana dewa disebut maha tahu atau semacamnya. Bahkan di bumi, aku kira dewa mungkin bisa memiliki kehidupan kita di genggamannya juga. Namun, cerita itu benar tentang bagaimana dewa mengawasi semua hal di dunia ini. Untuk berada di luar jangkauan dewa. Dan, biji evolusi, adalah sesuatu yang dewa-dewa semacam itu gagal untuk pegang, sebuah eksistensi yang tak terduga, yang telah memisahkan dirinya dari takdir. Maksudnya, untuk dewa, biji evolusi, adalah hal yang sepenuhnya tidak dikenal, masalah yang diselimuti misteri. Persis seperti itu, tingkat percakapan telah meningkat melebihi atap, bukan? Bukankah kerumitan seperti itu lebih dari sesuatu yang biasa yang bisa kutangani? Ini adalah sesuatu yang hanya untuk pria yang tercerahkan. Tapi, bagaimana kamu memastikannya? Apakah kamu langsung menanyakannya kepada para dewa? Benar, sekarang itu tidak terduga. Bertanya langsung pada para dewa. Tidak, bagaimanapun aku juga melakukan percakapan dengan dewa, jadi itu tidak akan aneh jika berbicara langsung dengan dewa. Bagaimana caramu bertanya kepada mereka? Itu benar, aku sekarang mengerti bahwa Seichi-san berasal dari dunia yang berbeda, jadi itu tidak mengherankan bahwa kamu tidak tahu tentang hal itu. Sebenarnya, dunia ini telah ditinggalkan oleh para dewa. Maaf, aku tahu itu. Aku pernah mendengar tentang makhluk yang disebut dewa, yang berada di tempat-tempat seperti Dungeon dan sebagainya, tetapi mereka berbeda. Tidak, aku kira itu akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dunia telah ditinggalkan oleh para dewa dari dimensi yang lebih tinggi. Tentu saja, Dewa Naga Hitam, yang telah kukalahkan juga dihormati oleh manusia sebagai dewa, meskipun ia tidak berada di dekat dewa, yang membawa kita ke dunia ini, jadi aku mengerti itu.
Mungkin itu, dulu kita masih diberkati oleh kebahagiaan dewa. Tapi, pada satu titik, konflik terjadi di antara mereka. Apa? Salah satu dewa pendiri menyerang dewa lainnya, karena ia bertujuan untuk tahta raja para dewa. Para dewa lainnya tidak tinggal diam ketika mereka diserang, mereka memasang perlawanan yang tangguh, dan itu memulai perang sengit di antara para dewa. Karena penduduk dunia ini pada waktu itu mendukung dewa pendiri, kami akhirnya ditinggalkan sendirian dengan diri kami sendiri. Tentu saja, perang berakhir dengan pihak lawan sebagai pemenang. Bolehkah aku bertanya mengapa orang-orang di dunia ini mendukung dewa pendiri? Ada berbagai teori, tetapi, yang paling mungkin adalah bahwa kita, manusia, dimanjakan oleh dewa itu. Petik 2, Meskipun ada begitu banyak misteri yang menyelimuti biji evolusi, kita malah sampai sejauh ini hanya untuk menemukan lebih banyak teka-teki. Di mana detektif SMA itu dengan tubuh anak kecil ketika kita membutuhkannya? Mungkin dia tahu aku bingung, Bitrai Sesan dengan sopan menjelaskannya padaku. Seichi-san, apa menurutmu tidak apa-apa untuk selalu dimanjakan? Itu, aku pikir kamu bisa membayangkannya sampai batas tertentu. Manusia, yang dimanjakan oleh dewa, kehilangan keharusan untuk melakukan sesuatu, dan menjadi semakin buruk. Petik 2, Tolong dipikirkan. Dunia tanpa bencana, di mana monster tidak ada lagi, dan perselisihan di antara orang-orang berakhir sebelum bisa terjadi. Aku benar-benar percaya itu akan menjadi dunia yang sangat indah. Namun, kami juga akan kehilangan emulasi bernama kompetisi di antara kami karena akan selalu disediakan lingkungan yang terbaik oleh dewa, dan akhirnya kehilangan keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kami kehilangan evolusi kami sebagai manusia. Petik 2, Apa yang Bitrai Sesan coba sampaikan, aku mengerti. Tentu saja, jika perang menghilang, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dunia yang damai akan menjadi tempat di mana semua orang memimpikannya. Salah satu yang menyerupai utopia. Namun, sebagai hasilnya, itu juga akan menyebabkan nilai eksistensi, yang dikenal sebagai manusia, menghilang juga. Jika cerita yang Bitrai Sesan katakan kepada kami adalah benar, maka bukan hanya konflik, kami juga akan hidup dengan nyaman dan disediakan segala sesuatu dalam semua aspek. Itu, sampai di mana kamu bahkan tidak perlu bergerak sama sekali. Untuk tetap hidup, dunia hanya semata-mata untuk tujuan itu. Dan evolusi tidak akan terjadi di sana. Aku tidak mengatakan bahwa manusia berevolusi hanya untuk bertarung. Itu bukan hanya perang. Manusia, yang dimanjakan oleh dewa, bisa menumbuhkan tanaman yang berlimpah dari jenis apapun. Mereka bisa hidup secara efisien dengan sedikit usaha, karena itu telah menjadi lingkungan seperti itu sehingga mereka meninggalkan kebutuhan untuk berpikir sendiri, dan berubah. Petik 2, Meskipun pengantar itu menjadi sedikit lebih lama dari yang diharapkan, aku mencoba memberitahumu ada saat-saat seperti itu. Dan demikian, dewa pendiri yang dikalahkan oleh dewa lain disegel di bawah tanah ini. Di dunia ini, apakah itu berarti dia belum mati? Bagaimanapun, itu adalah dewa, dia tidak akan dihancurkan dengan mudah. Terlebih lagi, jika dia adalah makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi, sebagai manusia, kita bahkan tidak pernah bisa berharap untuk meletakkan jari pada dirinya. Dan produk sampingan yang muncul secara kebetulan ketika dia disegel oleh dewa lain, tidak lain adalah biji evolusi. Petik 2, Itu bukan lelucon, ceritanya terlalu megah sehingga tidak bisa kuikuti. Manusia yang mampu menemukan biji evolusi adalah penulis satu-satunya buku yang menulis deskripsi tentang biji evolusi, dan pedang pahlawan masa lalu, Duchy Xehanos Zefort adalah miliknya. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Petik 2. Dan sekarang nama, Dark Aristocrat Dark Hutan Kesedihan Tak Berujung, Xehanos, keluar. Xehanos adalah kisah tragedi di era di mana dewa pendiri telah disegel, di mana monster muncul dan bencana terjadi, perang yang dilancarkan dan konflik pecah, masih ada sampai hari ini. Dia, yang dikhianati oleh kerajaan yang dia layani, dibuang oleh istri tercintanya, menghilang dari cahaya dunia ini. Pada saat sebelum dia menghilang, saat dia belum dikhianati oleh kerajaan, dia menemukan biji evolusi. Dan kemudian dia tahu, saat dia bertanya pada para dewa, dia diberitahu bahwa biji evolusi adalah sesuatu yang bahkan dewa tidak dapat prediksi.
Yuchi menilai bahwa biji evolusi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia tangani, jadi dia menyerahkannya kepada para dewa. Petik 2, Petik 2. Namun, biji evolusi tidak dapat dihancurkan bahkan oleh kekuatan para dewa. Ada spekulasi di kalangan peneliti, tetapi dikatakan bahwa biji evolusi mungkin adalah hasil sampingan dari kekuatan besar yang digunakan oleh para dewa ketika mereka menyegel satu dewa itu tempat ini, sehingga itu juga disebut kristalisasi kekuasaan. Para peneliti saat ini menganggap biji evolusi hanyalah biji fiktif dan belum mempelajarinya. Jadi, untuk saat ini, teori itu dilanjutkan sebagai penelitian teoritis. Jadi itulah alasan mengapa Xehanort tampak akrab dengan biji evolusi. Karena Xehanort bersembunyi di dalam gua itu, kemungkinan dia pergi ke hutan adalah untuk menemukan mereka, ya, atau mungkin dia tidak bisa keluar dari gua itu. Nama Dungeonnya adalah hutan. Juga, bukankah Mary, pelayan yang melayani Xehanort tidak harus mati jika ia menemukan biji evolusi? Adalah apa yang aku pikirkan, tapi dia sudah lama mati sebelum itu tidak bisa dihindari. Namun demikian, jika biji evolusi ada di hutan kesedihan tak berujung, itu berarti para dewa melemparkan benih ke hutan itu karena mereka tidak bisa mengelolanya, bukan? Itu benar kan? Ngomong-ngomong, para dewa yang telah menerima biji evolusi dari Zefort merasa risau tentang bagaimana mereka harus menghadapinya, sehingga disegel di tempat yang tidak diketahui oleh kami, sama seperti dewa pendiri. Mereka pasti tidak menyegelnya, mereka hanya membuangnya. Aku punya perasaan bahwa itu yang benar-benar terjadi. Mereka pasti membuangnya. Itu karena Smart Monkey dan Aqua Wolf bersaing untuk itu secara normal. Jika mereka ingin menyegelnya, mereka seharusnya melakukannya dengan cara yang lebih ketat. Oh ya, ketika aku membaca monolog dari Xehanort the Dark Aristocrat, dikatakan ketika dia kehilangan Mary, Xehanort bersembunyi di hutan tertentu. Kalau dipikir-pikir itu, bukankah itu karena Revival Grace yang merupakan dasar dari eliksir yang dapat menghidupkan kembali manusia? Alasan mengapa Xehanort berada di hutan kesedihan tak berujung, bukan karena dewa menyegel biji evolusi di sana, bukan. Aku tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutku dari bagaimana tali mulai terhubung di tempat-tempat yang aneh. Apakah kamu mengerti? Jika apa yang Seichi-san makan adalah benar-benar biji evolusi, itu akan membawa dampak yang besar bagi dunia ini. Kamu mungkin tidak mempercayai ini, tetapi penampilanku telah berubah menjadi yang sekarang karena aku sudah memakan biji evolusi. Mari kita lihat, jika deskripsi tentang biji evolusi yang ditinggalkan benar, maka meskipun tampilan Seichi-san telah berubah, karena peringkatmu sebagai organisme telah meningkat, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kamu benar-benar telah dilahirkan kembali. Itu sebabnya, penampilanmu saat ini adalah penampilanmu sendiri. Petik 2, Petik 2, yang bisa kulakukan adalah tertegun. Kemudian, Saria mengatakan hal ini kepadaku dengan seringai di wajahnya. Sudah kukatakan, bukan. Seichi adalah Seichi. Apa yang mengalir setelah mendengar kata-kata itu bukanlah air mata, tetapi senyum. Chapter 74 Melihat Monster. Cerita tak terduga tentang biji evolusi mengejutkanku, tapi saat aku melihat ke arah Kanazuki Senpai, aku menyadari bahwa matanya tidak bernyawa. Mengetahui rahasia Seichi-kun seperti ini, itu membuatku iri. Kami telah benar-benar mengabaikan Kanazuki Senpai dan melanjutkan percakapan kami. Betul, tidak mungkin Kanazuki Senpai tahu tentang biji evolusi. Seharusnya aku memilih waktu yang lebih baik untuk bertanya pada Beatrice-san tentang itu. Aku mencoba memikirkan sesuatu untuk dikatakan pada Kanazuki Senpai ketika aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada Souta dan yang lainnya? Aku melihat sekeliling seperti yang kukatakan, tetapi mengabaikan Souta, aku bahkan tidak bisa menemukan pahlawan lain di ruang makan. Pada saat itu, ekspresi Kanazuki Senpai mengalami perubahan total, ekspresi tak bernyawa di wajahnya menjadi sedikit suram saat dia mengatakannya padaku. Seichi-kun, untuk menjelaskannya, kita harus mulai dari situasi kita saat ini. Terus terang, Parti Pahlawan telah menjadi musuh akademi ini. Apa? Saat kata-katanya yang tiba-tiba mengejutkanku, aku melepaskan teriakan kejutan.
Terlebih lagi, Betray Sesan menegaskan bahwa ini adalah kasusnya juga. Sulit untuk mengatakan ini, tapi, apa yang Kanazuki-san katakan adalah benar. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu, lalu kenapa Kanazuki-senpai di sini? Apakah tidak apa bagimu untuk berada di sini? Intuisiku berbisik padaku bahwa aku tidak akan menyesal datang ke ruang makan. Selain itu, meski mungkin tipis, aku bisa mengendus bau Seiichi-kun. Oke, aku tidak mengerti sama sekali. Tampaknya itu di luar pemahamanku. Untuk bagianku, meskipun tidak sempurna, aku berhasil entah bagaimana melatih diri dengan terampil, jadi aku menarik lebih sedikit permusuhan dibandingkan dengan yang lain. Para guru juga mengawasi hal-hal di sini, jadi tidak akan ada situasi di mana aku akan diserang secara tiba-tiba. Selain itu, bahkan jika aku diserang, aku percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk melawan sampai batas tertentu. Aku mungkin terlihat seperti ini, tapi aku salah satu yang terbaik di antara para pahlawan. Itu sebabnya, kamu tidak perlu khawatir. Begitukah? Untuk saat ini, aku mengerti bahwa tidak ada rasa takut darinya untuk diserang oleh seseorang. Pada saat pikiran itu membuatku tenang, aku menangkap Kanazuki-senpai yang menatapku dengan pandangan kabur di matanya. Kamu benar-benar dapat menenangkan pikiranmu. Aku tidak akan memberikan kesucianku kepada orang lain selain kamu. Aku tidak bisa menenangkan pikiranku untuk alasan yang berbeda sekarang. Tidak perlu khawatir karena kemurnianku dilindungi. Aku ingin kamu membuang semua keraguanmu dan menodaiku, meninggalkan bekas luka yang tidak enak padaku. Percakapan ini terlalu acak. Kanazuki-senpai, kamu bukan orang yang aku pikirkan. Atau lebih tepatnya, aku tidak ingin mengerti. Aku memiliki toleransi yang rendah untuk hal semacam itu, jadi aku secara tidak sengaja menutupi wajahku dengan kedua tangan. Bagaimanapun, mengapa dia mengatakan hal seperti itu kepada seseorang sepertiku? Ketika kami masih di bumi, kupikir aku telah mendengar bahwa ada seseorang yang dia sukai. Sementara otakku hampir-hampir terputus, Al bertanya kepada senpai, dengan cemberut. Mengapa? Apa rencanamu dengan Seiichi? Aku ingin membatasi dia. Keinginanmu adalah untuk memanifestasikan dirinya, bukan? Tidak hanya itu balasan langsung, apa yang dikatakannya juga sangat kejam. Apa yang harus kulakukan? Segera setelah itu, Kanazuki-senpai menjawab, meski terlihat kaget. Tidak mungkin, bahkan jika aku seperti ini, aku sangat peduli untuk Seiichi-kun. Seiichi-kun adalah satu-satunya untukku. Jika Seiichi-kun begitu berharap, dia bisa melakukan apa saja, tidak, aku akan melakukan apa saja. Aku mengerti. Maka tolong bersikap sopan dan benar. Bukankah aku sudah bersikap sopan dan benar? Itu tidak seperti itu. Kamu tahu, versinya sangat berbeda dari sopan dan benar yang ku tahu. Apakah itu baik-baik saja? Tanpa disadari, definisi sopan dan benar telah berubah, bukan? Ini telah berubah, bukan? Akan lebih baik membiarkannya begitu saja. Itu tidak baik. Ada alasan bagus mengapa aku datang untuk melihat Seiichi-kun seperti hari ini. Alasan. Saat aku memiringkan kepalaku dengan heran, Kanazuki-senpai menunjuk ke jubahku. Seiichi-kun, kamu tidak merahasiakan namamu, tetapi karena pakaianmu saat ini, aku tidak tahu bagaimana penampilanmu. Itu benar. Untuk saat ini, aku memakai tudung untuk menyembunyikan diri. Aku akan menunjukkannya kepadamu, senpai. Jika aku melepas tudungku, ada kemungkinan bahwa kamu mungkin tidak akan mengenaliku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak peduli kamu menjadi seperti apa, aku dapat mengatakan bahwa itu kamu dengan segera. Kamu membuatku khawatir, karena alasan yang berbeda sekarang. Memang benar bahwa dia adalah seseorang yang dapat merasakan kehadiranku melalui bauku atau melalui intuisinya, jadi itu tidak mengherankan sama sekali. Seiichi-kun, alasan mengapa aku datang untuk menemuimu adalah untuk memberitahumu kalau aku berharap bahwa kamu tidak akan menyibukkan diri dengan kami. Apa? Mengapa? Aku tidak ingin kamu terlibat dengan kami. Saat Kanazuki-senpai mengatakan itu, aku mengalihkan pandanganku ke Saria dan yang lainnya. Seiichi-kun, sekarang, kamu terlihat berseri-seri daripada saat kamu berada di bumi, dan itu seperti ketika orang tuamu masih hidup. Itu, tentu saja, aku selalu diganggu. Tetapi ketika orang tuaku masih hidup, aku sangat puas sehingga aku tidak peduli tentang itu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaanmu.
Bagiku, kebahagiaanmu sangat berarti bagiku. Petik 2, itu sebabnya aku tidak ingin kamu terlibat dengan kami, tidak, aku tidak ingin kamu terlibat dengan para pejabat kekaisaran Kaisar. Karena itu, aku ingin kamu tetap seperti dirimu sekarang, untuk menjaga penampilanmu tetap tersembunyi. Jika itu tentang namamu, dikatakan bahwa ada negara di mana orang memiliki nama yang mirip dengan kami, itu dari negara-negara timur di dunia ini, jadi aku tidak berpikir mereka akan menduga bahwa kamu berasal dari bumi yang sama seperti kami. Ini sama untuk Souta dan para pahlawan lainnya juga. Bukankah Souta dan yang lainnya tidak memperhatikannya juga? Jika mereka berbicara denganmu, mereka mungkin mengetahuinya, tetapi penampilanmu di luar telah banyak berubah, aku percaya itu. Kanazuki Senpai berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, tetapi ekspresinya kemudian berubah menjadi kesepian. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, Parti Pahlawan berada dalam posisi yang sangat berbahaya dalam kaitannya dengan akademi ini. Penyebab utamanya adalah, kami mulai menerima diskriminasi parah dari orang-orang di sekitar sini, bukan karena kinerja kami yang luar biasa dan potensi yang dimiliki pahlawan seperti kami, tapi, semua orang menuai apa yang mereka tabur. Petik 2, yah, tapi jika kamu bertanya apakah aku ingin menjadi pahlawan, aku benar-benar, tidak, aku benar-benar ingin, menjadi seorang pahlawan. Kanazuki Senpai, kamu juga salah satu pahlawan, bukan? Belum lagi, kamu adalah seorang ketua OSIS juga, bukan? Perasaan pribadimu semakin nyata. Nah, karena kita dapat saling bertemu seperti ini sekali lagi, aku tidak ingin berpisah darimu bahkan untuk sesaat. Aku ingin bersamamu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, selamanya, tapi, demi kebahagiaanmu, aku akan menanggungnya. Maaf, itu membuatku sedikit lega. Tapi, jika itu masalahnya maka bukankah itu buruk bagi kita untuk terlihat berbicara satu sama lain seperti ini? Tidak perlu khawatir tentang itu, aku telah memilih tempat duduk di area dengan lebih sedikit orang di sekitar, untuk berjaga-jaga. Di atas segalanya, Beatrice Sensei ada di sini. Mereka tidak akan dapat tahu dengan itu, tetapi dalam skenario terburuk, aku hanya akan mengatakan bahwa aku datang untuk bertanya kepada Sensei tentang sesuatu dan mereka tidak akan bisa mengejarnya lagi, bukan? Selain itu, selain Seichikun dan aku, yang lain juga ada di sekitar sini. Akan sulit bagi mereka untuk mempertimbangkan bahwa aku datang untuk berbicara denganmu sendiri, jadi alasan itu saja sudah cukup. Sepertinya dia telah memikirkannya. Namun, bahkan jika Kanazuki Senpai memberitahuku untuk tidak terlibat, aku tidak bisa langsung menyetujui itu. Bahkan jika kamu mengatakan itu untukku, aku tidak bisa menerimanya. Bahkan jika itu permintaanmu, aku tidak akan setuju. Untuk kali ini, jika kamu mendekati kami hanya akan berpura-pura menjadi orang asing. Aku sudah menyampaikan ini kepada Souta dan yang lainnya juga. Adapun orang-orang yang menindasmu di masa lalu, kamu tidak akan memiliki alasan untuk mendekati mereka. Ini mungkin terdengar kasar, tetapi orang-orang yang akan kamu dekati hanyalah beberapa temanmu, kan? Aku tidak bisa menyangkal ini sama sekali, itu karena aku benar-benar hanya memiliki sedikit teman. Bukan berarti aku tidak memilikinya sama sekali, oke. Itu yang kuyakini. Sebaliknya, kenapa sih kamu menyampaikan itu pada Souta dan yang lainnya ketika kamu bahkan tidak yakin apakah aku akan berada di sekolah ini? Bagaimanapun juga, memang benar bahwa tidak mungkin bagiku untuk mendekati pahlawan lain selain Kanazuki Senpai dan yang lainnya. Tidak akan ada masalah lagi bagiku saat ini, tetapi itu masih menyakitkan bagiku, bagaimanapun, itu karena aku telah ditindas selama bertahun-tahun sebelum datang ke dunia ini. Tentu saja, bahkan jika aku benar-benar bertemu dengan mereka, aku tidak akan takut lagi kepada mereka dan mungkin akan dapat membalikkan meja melawan mereka. Itulah mengapa, jika Kanazuki Senpai dan yang lainnya berperilaku seolah-olah kita orang asing, maka itu akan berakhir, tidak tunggu, bahkan jika mereka melakukan tindakan seolah-olah kita orang asing, maka bukankah itu baik jika aku berteman dengan mereka sekali lagi? Meskipun aku tahu bahwa Kanazuki Senpai melakukannya dengan niat baik, tidak mungkin aku meninggalkan mereka. Bagaimanapun, aku ingin kamu menenangkan pikiranmu. Setelah aku mengakhiri peranku sebagai pahlawan, aku akan kembali ke sisimu sekali lagi.
Petik 2, Kanazuki Senpai mungkin tidak akan berubah pikiran terlepas dari apa yang aku katakan pada saat ini. Aku bukan teman masa kecilnya dalam nama saja. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia pasti akan menaatinya. Itulah mengapa aku memutuskan bahwa hal yang benar untuk dilakukan dalam situasi seperti itu adalah mengubah alur percakapan dan mengakhiri diskusi ini dengan cara yang ambigu. Ah, kalau dipikir-pikir, aku mengerti bagaimana kamu bisa datang ke ruang makan, tapi bagaimana Souta dan yang lainnya akan mendapatkan makan siang mereka? Mungkin ini adalah perubahan subjek yang agak mendadak, tetapi begitu Kanazuki Senpai memutuskan sesuatu, pikirannya akan terfokus padanya, jadi dia tidak akan dapat melihat adanya pengalihan yang aneh dalam topik tersebut. Makan siang para pahlawan lainnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Makanan mereka disiapkan oleh akademi dan akan dibawa ke ruang kelas untuk mereka. Ada apa dengan perlakuan seperti selebritis ini? Ini bukan perawatan yang diperuntukkan bagi siswa, bukan, benar. Mereka adalah pahlawan. Kedengarannya benar-benar berlebihan, tapi, karena kamu mengatakannya seperti itu hanya menunjukkan betapa berbahayanya situasinya. Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah seorang wanita muda yang tergabung dalam grup Kanazuki, dia juga memiliki kemampuan untuk memahami niat orang dan kemampuan untuk menilai lingkungannya. Mengatakan itu, sementara aku berpikir bahwa akan berbahaya untuk terlalu yakin tentang hal ini, aku memutuskan untuk mengingat kata-katanya. Sementara pikiran seperti itu terlintas dalam pikiranku, Kanazuki Senpai menatapku dengan pandangan kabur di matanya. Sekarang, Seiichi, karena kita tidak akan dapat tetap berhubungan dengan satu sama lain untuk beberapa waktu, serahkan sosok seukuran telapak tanganmu di masa lalu yang kamu buat sebelumnya. Itu bahkan bukan permintaan, kan? Siapkan seukuran manusia setelah itu juga. Kamu telah menambahkan permintaan lain selain itu. Merasa sangat bingung, aku akhirnya memberikan jawaban seperti itu dari refleks. Pada reaksiku, Kanazuki Senpai berdiri dari tempat duduknya saat dia tertawa. Baiklah, saatnya bagiku untuk pergi. Waktu makan siang hampir berakhir juga. Aku baru saja mengatakannya tapi, setelah istirahat makan siang berakhir, kita berdua hanya akan menjadi orang asing satu sama lain. Petik 2, bagaimanapun, aku benar-benar senang karena kamu aman, tidak, karena kamu tampak diberkati. Kanazuki Senpai tertawa dengan cara yang tampaknya seperti kesepian. Baiklah, mari kita bertemu lagi. Bukan sebagai Kanazuki Karen, pahlawan, pada saat itu, tetapi sebagai Kanazuki Karen, teman masa kecilmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Aku menatap punggungnya. Pada saat itu, aku tiba-tiba melihat gelang yang tampak janggal di pergelangan tangannya. Apakah gelang itu sesuatu yang akan dia kenakan? Aku tidak ingat dia mengenakan gelang seperti itu di masa lalu bahkan ketika aku mencoba mengingatnya. Selain itu, gelang itu mengingatkanku pada Collar of Slavery yang dikenakan oleh Olga Chan. Tertekan dengan rasa tidak nyaman yang tidak biasa, aku menggunakan skill appraisal di gelangnya dengan tergesa-gesa. Setelah itu, Collar of Slavery, sesuatu tersentak di dalam diriku. Chapter 75 Kemarahan Monster. Hari itu, setiap hewan dan monster di seluruh dunia melarikan diri untuk hidup mereka. Monster dengan kewaspadaan tinggi mendapat rasa bahaya karena lemahnya mereka, walaupun mereka adalah monster yang disebut sebagai bencana oleh beberapa negara. Mereka semua mulai berlari dengan ekor di antara kaki mereka untuk melarikan diri dari sesuatu. Monster-monster ini yang seharusnya menyerang manusia, malah melewati desa-desa dan kota-kota di sepanjang jalan. Mereka bahkan tidak melirik tempat-tempat itu. Mereka hanya tetap dengan satu tujuan yaitu melarikan diri untuk hidup mereka. Tetapi tidak ada yang tahu mengapa. Mereka mencoba kabur dari Akademi Sihir Barbadora sejauh mungkin. Fenomena ini tidak hanya berlaku untuk monster saja. Segala sesuatu yang ada di dalam Akademi Sihir Barbadora berhenti bergerak sekaligus. Semua dari mereka berkeringat dan bahkan tidak satu pun dari mereka mampu mengangkat ujung jari mereka. Karena mereka mendapat suatu penglihatan. Di pundak mereka seperti ada tangan yang ditempatkan dengan santai oleh kematian. Itu bukan entitas yang hanya mengatur kematian seperti dewa kematian. Dalam pikiran mereka, sebuah adegan di mana keberadaan kematian dengan tangan di atas bahu mereka
menatap dingin ke arah mereka sambil mengapungkan senyum mengerikan di wajahnya. Jika mereka melihat ke belakang, mereka akan mati. Tapi tidak ada yang tahu alasan di baliknya. Mengapa itu berubah menjadi seperti ini, bukan hanya pikiran, tetapi bahkan kebebasan bergerak dibatasi karena mereka ketakutan oleh kemunculan tiba-tiba, kematian, di belakang mereka. Keheningan berdering di seluruh Akademi Sihir Barbadora dan semuanya melambat hingga berhenti. Kemudian, Hayashi Seichi, The Monstrosity, mulai berjalan perlahan. Apa yang harus kulakukan? Perasaan tanpa dasar ini, di mana aku harus melampiaskannya? Dengan merangkul masa laluku dan diriku yang sekarang, aku merasa bahwa tubuhku yang sekarang sepenuhnya ku kenal terus meningkat statusnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berkat skillku yang bernama, emosi manusia. Ah, itu mudah, kan? Bagi mereka yang telah meletakkan jari pada orang yang kusayangi, yang perlu aku lakukan adalah menghancurkan kekaisaran Kaiser menjadi berkeping-keping. Aku akan menghancurkannya dengan cara yang paling kejam. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana membuat mereka menderita. Dalam hal ini, mungkin akan lebih baik jika aku mengambil Erisan, SM Curse Advanced Edition, saat di markas guild. Terserah. Bagaimanapun juga, itu sudah terlambat. Karena tidak ada cara lain, aku akan menghapus keberadaan mereka tanpa meninggalkan jejak, dan tidak akan memaafkan mereka. Aku membangun sihir baru. Sihir yang kejam, kelam, dan tanpa ampun hanya untuk membasmi mereka dari ingatan orang-orang. Gambar yang digunakan untuk membentuknya adalah ketiadaan. Di mana itu menghapus segalanya. Saat aku mendekati Kanazuki Senpai yang entah bagaimana tiba-tiba berdiri diam tepat sebelum aku berdiri, aku sangat memikirkan tanah yang tidak diketahui, kekaisaran Kaiser dan menempatkan sihir ke mulutku. Abe, Seichi. Dalam sekejap itu, tubuhku dipeluk oleh beberapa orang. Dan aku, yang dalam pikiranku yang layu, berpaling kepada mereka yang menahanku. Seichi, tidak masalah. Tenang, Seichi. Tuan, tolong tenanglah. Ayo dapatkan beberapa makanan lezat untuk saat ini. Kamu akan menjadi lebih baik jika kamu melakukannya. Seichi Oni-chan, lebih dari ini, tidak bagus. Al dan Rurune meraih tanganku sementara Saria menempel di pinggangku. Olga-chan membungkus kakiku. Ketika aku melihat mereka yang telah menghentikan gerakanku, perasaan tak terduga yang berdiam di kedalaman pikiranku mereda sekaligus. Semua orang, kenapa? Saat aku bergumam, Al menjawabku. Aku tidak mengerti juga, tapi aku merasa bahwa jika aku tidak menghentikanmu di sini, kamu pasti akan menyesalinya. Penyesalan. Ketika aku mendengar kata-kata Al, aku menyadari bahwa aku telah mencoba melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Aku hendak menghapus kekaisaran Kaiser dari ingatan orang-orang di seluruh dunia. Bukan hanya eselon atas kekaisaran, warga pun juga terlibat dalam penghapusanku. Saat aku menyadarinya, aku kembali ke akal sehatku. Kekuatan Seichi tidak akan ada artinya jika kamu menggunakannya dalam kemarahan, kamu tahu. Tetapi jika itu adalah Seichi yang biasa menggunakannya, itu akan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar, kamu tahu. Saria berkata begitu dan tersenyum di hadapanku. Rurune mengangguk, mengikuti kata-katanya. Benar, tuanku, itu sangat boros menggunakan kekuatanmu untuk hal seperti ini. Bahkan, itu konyol untuk menggunakannya karena marah. Cepat atau lambat, tempat yang telah mengecewakan tuan akan dimusnahkan atas kemauannya sendiri. Ngomong-ngomong, tuanku, apakah kamu tidak lapar setelah kamu marah? Ayo makan lagi. Bukankah kamu hanya menahanku demi bisa makan 3 porsi lagi? Mengatakan itu, kamu bahkan memperlakukanku seperti makanan. Aku tanpa sadar membalas ucapannya. Tunggu, bagaimana bisa Rurune tahu apa yang sudah aku coba lakukan? Tidak ada yang memberitahunya, kan? Maka, Saria dan yang lainnya mulai tertawa. Seichi yang normal akhirnya kembali. Sungguh, aku tidak tahu mengapa, tapi aku benar-benar terkejut ketika aku melihat suasana anehmu tiba-tiba. Aku tahu mengapa, bagaimanapun. Jadi, kamu tahu, aku juga tahu. Bahkan kamu, Olga-chan. Al mengangkat suara kaget. Kemudian, baik Rurune dan Olga menunjuk gelang Kanazuki Senpai. Kemungkinan besar, itu adalah sebabnya. Nan, itu, sangat jahat. Ah, apa? Kupikir aku telah melihat desain yang sama di suatu tempat, tapi... Gelang perbudakan.
Versi terdegradasi dari Collar of Slavery, yang kupakai, aku juga, baru menyadarinya, beberapa saat yang lalu. Apa itu benar? Iya, meskipun emosi gelap muncul ke permukaan untuk kedua kalinya, aku tidak membiarkannya mengambil alih diriku. Aku perlahan berjalan menuju Kanazuki Senpai. Kanazuki Senpai. Apa yang aku? Untuk beberapa alasan, Kanazuki Senpai berkeringat dan memiringkan kepalanya. Tiba-tiba, ketika aku menyadari betapa sepinya lingkunganku, aku melihat sekeliling dan melihat pemandangan aneh terbentang. Semua orang tergeletak di lantai atau tergeletak di meja entah bagaimana. Ada apa dengan situasi ini? Tidak, itu salahmu, Seichi. Al memberitahuku dengan mata mencemooh, tetapi aku memiringkan leherku dengan bingung, apa yang telah kulakukan. Dan dengan begitu, Saria memberitahuku. Mereka dibebaskan dari ketegangan karena kemarahan Seichi, jadi mereka lemas dan pingsan pada saat yang bersamaan. Karena aku marah. Ada apa dengan senjata berjalan itu? Aku tidak akan pernah membiarkan emosiku meledak dengan ceroboh lagi. Jangan katakan padaku, jika aku benar-benar menangis, aku mungkin membuat danau atau sesuatu. Tidak mungkin, aku tidak dapat menolak kemungkinan itu. Tentu saja, aku punya coercion skill. Tapi tidak berarti karena perbedaan level. Dalam kasus Seichi, itu bukan efek keterampilan atau sejenisnya, tetapi murni karena kekuatan Seichi sendiri yang menyebabkan naluri bertahan hidup semua orang aktif. Sepertinya aku dapat mengintimidasi orang dengan mudah tanpa keahlian. Kamu akan mengerti setelah kamu melihat statusku. Tidak masalah. Aku tidak ingin membiasakannya. Kanazuki Senpai, apakah kamu baik-baik saja? Ya, apakah kamu juga baik-baik saja, Seichi-kun? Bagiku, aku merasa seperti aku dipaksa untuk mengalah pada segalanya, entah bagaimana, rasanya sangat baik. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganmu. Aku tidak begitu paham, tapi aku rasa tidak normal bagi Kanazuki Senpai untuk merasakan kesenangan sementara orang lain pingsan karena kemarahanku. Apakah ada dokter di sekitar sini? Kami memiliki kasus serius di sini. Aku menatap Kanazuki Senpai yang terhuyung-huyung sambil bangkit berdiri dan bertanya dengan serius. Kanazuki Senpai, apa maksud dari gelang itu? Apakah kamu berbicara tentang ini? Itu adalah sesuatu yang disediakan oleh Kekaisaran Kaiser. Itu untuk mengubah status kita, sepertinya. Petik 2, tidak salah lagi, itu adalah Kekaisaran Kaiser. Selain itu, kalau dilihat dari apa yang dikatakan Kanazuki Senpai, aku dapat berasumsi bahwa semua pahlawan mengenakannya. Namun demikian, aku yang telah dihentikan oleh Saria dan para gadis, tidak akan membiarkan kemarahanku meledak lagi. Itu mungkin untuk menggunakan sihir, jajimen, dari sini. Namun, jika kekaisaran tiba-tiba kehilangan pemimpinnya, warga Kekaisaran Kaiser akan menderita. Bukannya aku tahu bagaimana politik bekerja di sana. Namun, itu tidak seperti kemarahanku telah diselesaikan. Itu sebabnya, pada akhirnya, aku akan memikirkan metode ini, lalu secara pribadi mengirim mereka terbang. Ini bukan rencana, itu fakta. Kanazuki Senpai, tolong dengarkan baik-baik. Gelang yang Kanazuki Senpai dan pahlawan lainnya kenakan disebut, gelang perbudakan, sebuah benda yang membuat pengguna secara paksa mematuhi orang yang membuat mereka memakainya. Namun, skill, appraisal, kami tidak menangkap indikasi seperti itu. Aku telah melalui beberapa tebal dan tipis, dan saat ini aku memiliki, advanced appraisal, keterampilan yang lebih tinggi daripada, appraisal. Selain itu, aku memiliki skill inheren bernama, Wild Eye, yang memungkinkanku untuk mengkonfirmasi status targetku. Saat ini, Kanazuki Senpai, statusmu adalah, budak. Kanazuki Senpai sangat terkejut dengan penjelasanku. Mengapa kamu memiliki skill yang luar biasa seperti itu, Seichi? Ini akan menjadi cerita panjang, jadi aku akan menjelaskannya ketika saatnya tiba. Daripada itu, pertama-tama aku akan melepaskan, gelang perbudakan, darimu, Kanazuki Senpai. Aku tidak tahu mengapa, tapi itu sesuatu yang melebihi, appraisalmu dan kamu telah tertipu olehnya. Hal seperti itu, Kanazuki Senpai sepertinya sangat terbius. Ya tentu saja, itu adalah hal yang dia selalu pikir akan membawa kebaikan kepadanya, tetapi itu malah membawa kerugian. Untungnya, aku memiliki kemampuan untuk melepaskanmu dari status itu. Itu sebabnya, mari kita
Tolong tunggu sebentar, Seiichi-kun. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka negara yang memanggil kita, Kekaisaran Kaiser melakukan ini kepada kami dengan beberapa maksud. Jadi jika kami kembali ke sana dengan itu dibatalkan, itu akan membawa masalah bagi kami. Maka kamu tidak harus kembali. Tidak mungkin seperti itu. Mengapa? Aku tidak ingin membuatmu terlalu khawatir, ketika kami dipanggil, para guru diambil sebagai sandera. Apa? Tidak hanya guru, aku menduga bahwa mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan, dengan kata lain, siswa yang tidak mahir dalam pertempuran juga ditahan. Petik 2, yang bisa kulakukan adalah tetap diam. Itu berita yang mengejutkan bagiku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Meski aku mungkin tidak sempurna, aku masihlah ketua OSIS. Petik 2, tentu saja, aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Namun, bagiku, Kanazuki Senpai dan yang lainnya adalah prioritas utamaku. Aku bukan orang suci. Tidak peduli apa yang mereka katakan, orang lain selain Kanazuki Senpai dan teman-temanku, mereka hanya wajah di antara kerumunan bagiku. Dan bahkan jika aku ingin pergi ke Kekaisaran Kaiser dengan sihir, itu tidak dapat dilakukan. Space Magic tidak dapat dipanggil jika tujuan bahkan belum pernah dikunjungi, bahkan skill Magic Creation milikku tidak dapat melakukan apa-apa. Karena aku tidak dapat membayangkan tempat itu sama sekali. Bahkan jika aku membuat sihir untuk melihat hal-hal yang jauh dari sini menggunakan Magic Creation, kondisi untuk transfer adalah pernah ada di sana sekali, dan bukan dilihat sekali. Oleh karena itu, kemungkinan besar itu tidak mungkin. Sebaliknya, Magic Creation tidak akan aktif karena aku sudah memiliki sihir transfer. Kemudian, apa yang seharusnya? Kamu bisa melakukan ini. Seiichi-kun, tolong lepaskan gelangku tanpa merusaknya. Tanpa merusaknya. Tidak, kera Olga-chan rusak karena Presiden Lin Chin, jadi apakah itu mungkin? Selama aku melakukannya dengan tidak merusak dalam pikiranku, itu harusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan gambaran yang kubayangkan. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku punya perasaan itu mungkin terjadi. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Tubuh dan pikiranku telah sepenuhnya beradaptasi satu sama lain, jadi aku merasa seolah-olah tubuhku memberitahuku bahwa aku dapat melakukannya. Tidak ada gunanya. Ketika aku menyuruh Kanazuki Senpai menjulurkan gelangnya ke arahku, aku menggunakan Presiden Lin Chin sambil berpikir untuk melepaskannya secara normal. Dengan demikian, itu benar-benar telah dihapus. Ini sukses. Tidak, apa yang akan kamu lakukan belum selesai. Gelang itu terlepas dengan rapi tanpa patah. Kanazuki Senpai mengambil gelang yang dilepas dan kemudian memberikannya ke arahku. Baiklah, sekarang kenakan padaku. Mari bawa kamu ke rumah sakit. Kenapa kamu menyuruhku untuk mengembalikannya ketika kamu baru saja melepasnya? Bukankah itu aneh? Aku secara refleks mengatakan kata-kata itu pada tindakan ambigunya, tetapi ekspresi Kanazuki Senpai serius, tidak peduli apa yang baru saja kukatakan. Aku ingin kamu memerintahku. Ini sudah terlambat. Ketika aku memegang kepalaku dengan tanganku dan berteriak, Kanazuki Senpai melanjutkan dengan ekspresi serius di wajahnya. 1% itu hanya lelucon. Jadi maksudmu 99% lainnya jujur. Tenang, bukankah aku baru saja mengatakannya? Ini akan menimbulkan masalah jika aku harus kembali tanpa gelang. Ini serius. Itu tidak mungkin. Karena itu, tidak apa-apa untuk hanya mengubah orang yang membuatku memakainya. Dengan cara itu, aku tidak akan ditemukan di sana. Selanjutnya, kamu akan dapat memerintahku, aku mungkin seorang jenius. Aku tidak ingin jenius seperti ini. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu memerintahkanku, cukup taruh padaku sekali lagi. Aku mohon padamu. Jadi dia berkata dengan tatapan serius. Yah, aku bisa mengerti apa yang dia coba katakan. Karena aku masih memikirkannya, Kanazuki Senpai tiba-tiba mengambil lenganku dan membuatku memakaikan gelang padanya. Fufu, aku adalah milikmu sekarang. Untuk beberapa alasan, Kanazuki Senpai berkata demikian dengan ekspresi segar di wajahnya. Baiklah, cepat beri aku perintah. Kamu mengatakan perintah itu tidak diperlukan. Kamu tentu saja mengatakan itu, kamu tahu. Itu bohong. Tidak mungkin aku kehilangan kesempatan yang sangat bagus dengan kejujuran, kan? Itu bukan sesuatu yang perlu dikatakan dengan bangga.
Perintahkan apa saja padaku. Mengapa ini terbalik? Seharusnya aku yang memegang komando, tapi dia yang memerintahkanku. Selain itu, perintahnya adalah perintah aku. Orang ini menjijikkan, aku merasa sangat tidak nyaman ketika dia terus menatapku. Saat aku merenungkan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba sesuatu datang kepadaku. Kemudian, Kanazuki-senpai, baiklah, kamu mengatakan aku harus menjadi bantalmu bukan? Serahkan padaku. Mata apa yang kamu arahkan padaku? Aku terbatuk sekali lalu menghadapi Kanazuki-senpai lagi. Baiklah, inilah perintahku. Keselamatan di atas yang lain, ini adalah perintah yang kuberikan kepadamu. Seiichi-kun, bagiku, Kanazuki-senpai dan teman-teman adalah prioritas pertama. Mungkin cara yang kejam untuk mengatakannya, tetapi selama kamu aman, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi pada siswa lain. Kalian lebih penting daripada yang lainnya. Petik 2, Senpai mengatakan padaku harus menghindari terlibat lebih jauh, tapi aku pasti akan terus melihat ini sampai aku melepaskan gelang pada Souta dan yang lainnya. Gelang semua orang, aku tidak bisa memikirkannya. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya, dan yang terpenting, aku tidak ingin melibatkanmu, betapa tidak bergunanya aku. Kanazuki-senpai, aku mengerti. Kemudian, aku akan memintamu untuk membatalkan gelang Souta dan yang lainnya. Dan setelah itu aku akan bekerja sama dengan mereka dan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Setelah mengatakan itu, Kanazuki-senpai mengatakan ini dengan senyuman. Tentu saja, aku akan melakukannya sambil mematuhi perintahmu, meskipun aku lebih suka perintah yang lebih buruk. Aku tidak mendengar komentar terakhir. Oke. Chapter 76 Akibat Kemarahan. Hari itu Seiichi, The Monstrosity, melepaskan kemarahannya di dunia lain untuk pertama kalinya. Buntutnya tidak terbatas pada monster dan Akademi Barbadora. Banyak tempat lain yang terkena dampaknya. Wilayah Raja Iblis juga salah satu daerah yang terkena dampak. Woi, petik 2. Aku, Belgizel, dengan keras menggigil kedinginan secara tiba-tiba. Tunggu. Hei, apakah kamu juga merasakan hawa dingin? Ya, apakah itu berarti, Belsan juga? Petik 2. Tidak hanya aku, tetapi juga bawahan dan sahabatku, Terry Ham dan Bosco dan juga merasakan dinginnya itu. Kita bertiga merasakan dingin pada saat yang sama. Ini benar-benar mengganggu. Tidak, bahkan jika kita tidak merasakannya, kita sudah jauh dari rasa santai. Jangan katakan itu. Aku akan benar-benar menangis dengan keras. Petik 2. Bahkan saat berbicara seperti itu, mereka tidak menyimpang dari tujuan awal mereka dan terus menggerakkan tangan mereka. Pada akhirnya, apa-apaan dengan dingin ini? Sambil merenungkan hal itu, Bosco tiba-tiba bertanya kepadaku. Belsan, kita pasukan satuan khusus untuk saat ini, bukan? Ahan, itu betul. Kita adalah bawahan langsung Reiya sama, dengan kata lain, elit yang berbeda dari prajurit biasa. Petik 2. Tetapi bukankah dikatakan bahwa kita adalah unit kamikaze? Kamu sangat bodoh. Mereka hanya cemburu. Petik 2. Tidak, sepertinya Reiya sama dan eselon atas adalah yang mengatakan itu. Diam dan gerakkan tanganmu. Jangan membodohiku. Jika kita benar-benar elit. Jangan katakan lagi atau, kita tidak perlu membersihkan kastil kan. BERHENTIII. Sialan Bosco itu, dia mengatakannya. Meskipun aku sudah berusaha mati-matian untuk tidak mengatakannya. Bosco, kamu bajingan kecil, jadi kamu akhirnya mengatakannya. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari kenyataan itu, kamu. Terry, apa yang harus kita lakukan untuk omong kosong ini? Petik 2. Belsan, aku berpendapat sama dengannya. Jadi kamu juga. Aku tidak punya sekutu di sini. Sialan semuanya. Coba pikirkan, pernahkah kita menerima perintah yang tepat? Petik 2. Bukankah kita sudah melakukannya? Kita telah menyebarkan sihir transfer ke seluruh Telbert bukan? Petik 2. Bukankah itu keputusan yang sewenang-wenang? Benar, sial. Kalau dipikir-pikir, kami belum pernah benar-benar menerima perintah yang tepat. Tidak, disuruh duduk di rumah ketika Dewa Naga Hitam sama dikalahkan adalah perintah yang bagus. Jauh dari meningkatkan kekuatan pertempuran, kemampuan suami rumahan kita malah meningkat. Tidak apa-apa menjadi seorang suami rumahan. Itu juga cukup baik kan? Petik 2. Kita adalah anggota unit elit bukan? Persetan dengan itu.
Sambil secara refleks memegang kepalanya sendiri, Bosco menunjuk ke jendela bersih yang melengking yang baru saja dipoles. Lihat, jendela seperti baru ini. Kapan keterampilan ini akan digunakan dalam pertempuran? Petik 2. Kamu bisa membersihkan senjata para pahlawan dengan keterampilan ini. Apakah kamu bermain-main denganku? Aku minta maaf. Seperti yang dikatakan Bosco, meskipun mahir dalam keterampilan rumah tangga seperti itu, mereka tidak berguna dalam pertempuran. Terry tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di lubuk hatinya dia pasti memikirkan hal yang sama dengan Bosco. Tetapi kita harus melakukan pembersihan ini dengan cara apapun. Aku mengalihkan perhatianku dari Bosco yang terus mengeluh lalu memperbaiki postur tubuhku mengambil napas dalam-dalam, lalu meneriakkan perintah. Berbaris. Siap Pak. Petik 2. Atas perintah berlebihan yang tidak berguna, punggung Bosco dan Terry merentang secara refleks saat mereka mengeluarkan respons keras. Dengarkan, jika kamu tidak puas dengan situasimu saat ini, putar balik dan jadikan itu milik kalian. Misalnya, anggap kotoran ini sebagai pahlawan. Kamu pahlawan buas, aku akan memolesmu dengan indah, bagaimana dengan itu? Bahkan melakukan ini akan meningkatkan moralmu saat melawan para pahlawan bukan? Petik 2. Aku mengerti. Seperti yang diharapkan dari Belsan. Baik, sekarang, semburan terakhir. Mari kita memusnahkan para pahlawan sekaligus. Petik 2. Sir. Petik 2. Karena itu kami menantang para pahlawan dengan alat pembersih senjata, masing-masing di tangan. Sikat bajingan itu. Kamu benar. Seperti yang diharapkan, aku membuat penipuan. Aku kecewa. Aku menghela nafas berat, dengan enggan mengucapkan kartu truf. Lalu, mari berbicara langsung dengan Rei Sama. Baiklah, mari kita musnahkan para pahlawan. Serahkan pada kami. Kami ahli dalam membantai para pahlawan. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat fasad yang mereka pasang pada akhirnya, mereka semua takut akan hukuman. Tanda seru tanda tanya. Aku, Rei Falzer, tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat dari sesuatu yang misterius yang membuat tubuhku menegang. Apa itu? Apa-apaan itu? Hari ini, meskipun kami berkumpul lagi di Kastil Raja Iblis untuk membahas tentang aliansi dengan Kerajaan Winberg yang telah dinyatakan oleh Lutia Sama. Selain dari keringat dan tubuhku yang gemetaran, aku, entah bagaimana, mencoba memahami situasi saat ini dengan pikiran yang tenang. Melihat dalam diam di sekitarku, hanya pemegang kekuatan terkuat dari pasukan Raja Iblis, Kapten Unit Pertama Zeros Albaharna, Kapten Unit Kedua Zorua Waltore, dan Kapten Unit Disiplin Jade Leifen yang telah mengubah persneling mereka menjadi mode pertempuran. Zeros memuntahkan mana yang tidak menyenangkan sementara Zorua membungkus dirinya dengan kegelapannya, dan hanya mata merahnya yang bisa dikenali. Jade menyebarkan aura menyihirnya ke lingkungan, ini adalah pemandangan yang patut dilihat karena ini tidak sering terjadi. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan ketidaksabaran, kebingungan dan ketakutan. Petik 2, Siapa di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak bisa memikirkannya. Tetap fokus, kamu kadal sialan. Petik 2. Hei, apa itu? Meskipun ketakutan, ketiganya masih berbicara satu sama lain. Di sisi lain, kami para eksekutif lainnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Ia juga tidak punya cukup ruang untuk tetap tenang. Tunggu, Uls, apakah matamu menjadi putih semua? Dia pingsan bukan? Akankah Lutia Sama baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja. Gelombang kekuatan yang absurd ini berasal dari tempat yang jauh dari sini. Selain itu tidak menyerang orang tertentu, tetapi terlihat seperti tanpa pandang bulu dilepaskan, tidak seperti mereka menyerang Lutia Sama. Petik 2. Itu cukup menjadi masalah. Setelah menghabiskan waktu dalam keadaan di mana kami tidak mampu untuk bersantai bahkan untuk sesaat, tiba-tiba tekanan yang menyerang kami hingga saat terakhir menghilang ke udara tipis seolah-olah itu tidak pernah ada sebelumnya. Karena itu, kami menjadi bisa bergerak lagi. Berulang kali, aku menghirup udara ke paru-paruku. Ini bukan lelucon. Bukankah merepotkan untuk terus-menerus gelisah? Petik 2. Tentu saja, aku merasa bahwa kekuatannya ada pada tingkat di mana bahkan jika aku bertarung dengan kekuatan penuhku, aku tidak yakin bisa menang. Namun, fokus serangan itu tidak ditargetkan kepada kita. Tidak ditargetkan pada ras iblis.
Mungkin tidak ada gunanya khawatir tentang itu. Petik 2. Bahkan jika kamu mengatakan itu, tutup mulutmu. Sekarang, setidaknya kamu tahu kita tidak terluka. Tidak bisakah kamu senang dengan fakta sederhana ini? Petik 2. Setelah ditegur oleh Zeros dan Zorua, aku tetap diam. Namun, aku, yang bisa menerima fakta ini dengan mudah bahkan tidak kuat atau tidak berpikir, selama waktu ini, haruskah aku meminta BLN lainnya untuk mengumpulkan beberapa informasi? Aku percaya itu mungkin misi yang berbahaya. Tidak masalah. Mereka adalah pasukan kamikaze. Karena itu, aku menunjuk Zorua. Coba lihat Wolf. Dia tidak bergerak. Dia pingsan. Aku bersimpati padanya. Sayang sekali tapi kami tidak akan berhenti menjadi orang yang hidup tidak sepertimu. Bahkan jika kata-kata itu berasal dari Reiyashi, Phoenix, itu tidak benar-benar persuasif. Itu sama untukmu juga bukan? Aku memiliki Sukomi besar di pikiranku ketika aku mendengar itu dari vampir sejati, Zorua. Sukuku tentu saja, Phoenix. Secara khusus, selain memiliki kemampuan, Healing Flame sebagai Phoenix, aku juga dapat menggunakan sihir udara untuk memanipulasi udara di sekitar. Dengan kemampuan ini, aku menjadi bagian dari eselon atas di pasukan Raja Iblis. Bell dan kawan-kawan sepertinya salah paham tentang sihirku sebagai sihir gas dan berpikir bahwa aku hanya bisa mengendalikan udara yang mengambang di atmosfer. Mereka tidak tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk mengontrol setiap jenis gas secara bebas dan kemampuan untuk membuat gas baru. Ketika Dewa Naga Hitam sama-sama dikalahkan, untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat, dia berbalik kepadaku karena aku memiliki kemampuan Healing Flame. Meskipun membutuhkan waktu lama untuk sembuh, Healing Flame mampu menyembuhkan cedera selama orang itu tidak mati. Namun, itu tidak dapat menghilangkan segel khusus atau kelainan unik. Jika Healing Flameku mampu menghilangkan segel, aku akan bisa membuat Ayah Lutia sama mendapat pemulihan penuh. Ayah Lutia sama, dengan kata lain, Raja Iblis yang saat ini sedang disegel. Dengan generasi pertama Raja Iblis kita yang disegel, ras Iblis kehilangan pelopor mereka dan kami menempatkan orang yang kuat sebagai Raja dan sekarang kami telah mencapai titik ini. Kami para Iblis, hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Meskipun begitu, manusia terus mengirimkan pasukan dari waktu ke waktu, menantang kami untuk berperang. Dan Raja Iblis kita telah disegel. Meskipun memiliki lawan yang menjijikkan, Lutia sama ingin mengambil tangan manusia dan berkomunikasi dengan mereka. Karena itu, kami mendukungnya dengan semua kekuatan kami. Siapapun yang berani menentang Lutia sama tidak akan dimaafkan. Petik 2, Aku mencoba membayangkan orang yang telah melepaskan gelombang kekuatan misterius yang luar biasa itu. Dengan segala kemungkinan, jika keberadaan itu untuk menentang Lutia sama. Sebagai ganti nyawaku, aku akan menghentikannya. Aku telah memutuskan. Chapter 77 Gorilla dan Keledai vs The Monstrosity. Setelah berpisah dengan Kanazuki Senpai, seperti yang kamu tahu, kafetaria menjadi kacau. Izinkan aku menjelaskannya dengan lebih jelas. Para siswa ambruk di meja dan lantai, dan makanan pun tumpah dan berserakan. Lihat, bukankah itu mengerikan? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana Kanazuki Senpai bisa meninggalkan daerah itu dengan tenang dalam situasi itu. Yah, itu semua salahku. Ya, aku akan memperbaikinya. Bagaimanapun, orang-orang di kafetaria yang berada dalam kondisi yang mengerikan, secara bertahap mulai bangun dan bingung oleh situasi di sekitar mereka. Pada saat yang sama, mereka mulai membersihkan kekacauan mereka. Kasus yang paling kejam adalah orang-orang yang wajahnya dicelupkan ke mangkuk sup mereka. Mereka tidak mati, kan? Semua siswa lainnya dibiarkan dalam kegelapan, karena yang aku tahu untuk apa yang terjadi hanyalah kelompokku dan Kanazuki Senpai sendiri. Karena itu, penyebab situasi ini tetap menjadi misteri. Syukurlah, selamatkan aku dari penyelidikan. Yah, bahkan tidak melakukan apapun akan tetap menjadi masalah dengan sendirinya. Setelah kami menunggu Bitrai Sesan untuk bangun yang menjadi satu-satunya korban kehancuran dalam kelompok kami kembali ke stadion untuk pertempuran tiruan melawan Saria dan Rurune sore ini. Ketika kami tiba di stadion, tidak seperti di pagi hari, selain kami, tidak ada orang lain yang menempati arena. Teman sekelas lainnya tiba bersama tepat pada waktunya. Ouchi, sebenarnya, aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi,
Ketika aku sadar, wajahku sudah jatuh ke wastafel. Tidak, dalam kasusmu, bukankah karena gaya rambutmu yang aneh sehingga wajahmu tidak bisa menyentuh wastafel? Petik 2. Rambut bergayaku kamu bilang. Kamu sangat bodoh, rambut ini memiliki keseimbangan kelembutan dan kekakuan yang sempurna, kamu tahu. Tentu saja itu terbentuk dengan indah. Petik 2. Rambutmu terlalu tidak jelas menurutku. Mendengarkan percakapan antara Blue dan Agnos, di hatiku, aku meminta maaf kepada mereka. Maafkan aku. Sudah begitu lama, sejak aku bertarung melawan Seichi terakhir kali. Saria mengatakannya dengan senyum sambil melakukan latihan pemanasan. Aku juga. Aku adalah orang yang benar-benar putus asa pada saat itu. Saat ini, aku bertanya-tanya pertarungan macam apa yang bisa kulakukan melawan Saria. Namun yang lebih mengkhawatirkanku adalah pertarungan melawan Rurune yang memiliki kekuatan bertarung yang tidak diketahui. Selama insiden di Telber, hanya satu tendangan yang dia butuhkan untuk membuat gelombang kejut yang membuat semua monster menjauh. Saat aku melirik Rurune dengan pikiran seperti itu, dia memberikan pandangan bingung yang tak terduga. Tidak mungkin, untuk berpikir bahwa aku harus meletakkan tanganku di atas pundak Tuan, aku tidak bisa melakukannya. Tidak, bahkan jika kamu mengatakan itu, sebaliknya, kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan bukan. Tapi aku seorang ksatria yang melindungi Tuan bukan. Kekuatanku bukan untuk melawan Tuan. Petik 2. Jika itu masalahnya, aku akan mentraktirmu untuk makanan lezat setelah pertarungan tiruan ini berakhir. Jadi, lakukan yang terbaik. Petik 2. Aku akan bertarung dengan sekuat tenaga. Loyalitasmu terlalu dangkal. Aku tahu itu. Petik 2. Sebenarnya, ternyata Akademi Sihir Barbadora ini lebih seperti kota kecil daripada hanya sebuah akademi, jadi sebaiknya aku berjalan-jalan. Sambil memikirkan hal-hal seperti itu, kami berdiri berhadapan satu sama lain. Saria membusungkan dadanya dan menyatakan, Seichi, aku juga menjadi lebih kuat sejak saat itu. Bersiaplah, oke. Petik 2. Tuanku, demikian juga, ini demi makanan, siapkan dirimu. Mengabaikan Rurune, aku sangat tertarik dengan pertumbuhan Saria. Tentu saja, monster yang menyerang Telbert sama kuat atau bahkan lebih kuat darinya. Tapi karena dia telah mengalahkan mereka, tidak heran jika level Saria naik. Aku mengerti, aku sangat menantikannya. Untuk membuat diriku lebih rileks, aku tersenyum lebar. Saat kami menyebarkan percikan satu sama lain, kali ini Bitrai Sesan yang memberikan sinyal awal. Apakah kalian siap? Bersiap, mulai. Petik 2. Ayo mulai. Seichi. Petik 2. Dengan sinyal awal, Saria segera memanggil dengan riang dan menyilangkan lengannya di depan wajahnya. Tanpa sadar aku meningkatkan kewaspadaanku pada perilaku misteriusnya itu. Ini kekuatan baruku kamu tahu. Kekuatan baru, katamu. Apakah dia mendapatkan keterampilan khusus atau sesuatu? Saat aku menempatkan kewaspadaanku pada Rurune juga, Saria membuka lengannya yang disilangkan. Lalu, hanya wajah, Henshin. Petik 2, Saria, menjadi gorila hanya di wajahnya. Hanya wajahnya yang berubah menjadi gorila. Aku akan mengatakannya lagi. Hanya wajahnya yang menjadi gorila. Itu tidak perlu DITUNJUKKAAAAN. Oke, tidak ada yang mau melihat gorila dengan kemeja putih. Tetapi siapa yang menginginkan seseorang dengan wajah gorila dan tubuh yang cantik? Itu bukan lagi perubahan sekarang. Lalu apa itu? Gorilla Cap. Ini sangat tidak pada tempatnya. Sampai sekarang, transformasi seluruh tubuh diperlukan. Tapi, mulai sekarang, hanya wajah, dan aku, selalu di puncak. Petik 2. Penampilan. Pikirkan penampilanmu sendiri. Kamu seorang gadis, bukan? Petik 2 tanda tanya. Apakah ini aneh? Petik 2. Dalam banyak hal, itu sangat salah pada banyak tingkatan. Petik 2. Aku mengerti, aku, terlalu menarik, Seichi, bermasalah, jika demikian, boleh dikatakan, dari awal, sungguh, kamu SALAAAAAAAH. Singkatnya, versi gorila Saria, Goria, yang seperti biasa. Sungguh interpretasi yang luar biasa. Aku benar-benar ingin belajar cara berpikir positif seperti itu. Meskipun titik penjualanku adalah seseorang yang optimis. Topiku untukmu. Atau lebih tepatnya, bukankah kepribadiannya berubah terlalu banyak dibandingkan dengan bentuk manusianya?
Dia tidak bisa menahan diri ketika dia dalam bentuk Gorilla bukan? Dan, aku akan mulai. Senjata instan. Bukankah keterampilan itu? Teknik yang dilepaskan Saria adalah yang dia gunakan saat kami bertarung saat itu di hutan kesedihan tak berujung. Dalam sekejap, Saria menghilang dari pandanganku dan muncul di depan mataku sebelum aku menyadarinya. Refleksku seharusnya berada di kelas mengerikan juga, tetapi seperti biasa, gerakan Saria terlalu cepat untuk mata telanjang. Namun, aku yang sekarang memiliki keyakinan bahwa aku bisa menanganinya bahkan jika dia tiba-tiba muncul seperti itu. Bahkan, mengenai Saria yang muncul di depan, aku menangani situasi seperti yang direncanakan. Aku menghindari tinju yang tepat yang mendekatiku dengan kecepatan tinggi dengan menghindar. Dengan menggunakan momentum itu, aku dengan ringan, sangat dengan ringan melemparkan tendangan ke arahnya. Namun, Saria tidak hanya mampu menghadapi counter dengan satu atau lain cara dengan melakukan putaran di udara. Karena dia mengenakan rok, aku ingin dia menahan diri dari menggunakan jenis gerakan itu. Tidak, kalah karena pakaian itu tidak akan terpikirkan. Pertama-tama, ini bukan tentang mengenakan rok atau tidak. Sementara merenungkan hal seperti itu, aku mendengar suara Rurune penuh semangat. "Tuanku, makanannya." Ada apa dengan teriakan itu? Segera setelah aku mengalihkan pandangan ke Rurune, dia berada tepat di depanku dan melepaskan tendangan ke arahku dengan kecepatan yang tidak terpikirkan sama seperti Saria. Tunggu, di tempat pertama, Saria awalnya adalah monster. Bagaimana bisa serangan Rurune, yang awalnya adalah keledai, begitu cepat sehingga aku hanya bisa bereaksi dengan menghindar setipis kertas? Apakah keledai lebih kuat dari manusia di dunia ini? Yah, dia tentu saja menendang penjaga toko, Barzas, seperti karpet ketika aku bertemu dengannya saat di outlet penjualan monster. Tapi, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, aku yakin bahwa saat ini aku bisa mengatasinya. Sekali lagi, aku menggerakkan tubuhku seperti yang aku bayangkan dan menangani serangan Rurune. Untuk menghadapi tendangan Rurune yang terlihat seperti hendak mencungkil wajahku, mirip dengan tindakan yang telah aku lakukan terhadap Saria, aku melakukan setengah langkah untuk keluar dari jangkauan serangannya dan meraihnya dengan kakinya yang menyerang dan melemparkannya dengan ringan ke atas. Wah! Rurune mengeluarkan suara menyedihkan yang langka dan jatuh dengan punggung menghadap ke tanah, seperti yang aku katakan, roknya, tunggu, ini salahku. Maafkan aku. Ketika aku meminta maaf kepada Rurune yang telah jatuh, aku tiba-tiba melihat Saria di ujung pandanganku. Kelalaian, tidak baik. Dance Boisterous Fish War Touken Ranbu. Wow hei, meskipun aku tidak yakin apakah itu skill atau teknik tersembunyi, Saria membungkus kedua tangannya dengan aura crimson, dia mengayunkannya dengan keras. Kemudian, seolah-olah dia ingin memukulku menjadi bubur, dia mengirim mereka satu per satu. HN, 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 HN. Petik 2. Zudun, 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 Zudun. Setiap kali aku menghindari mereka, sebuah kawah besar diukir. Bahkan ketika aku menatapnya dengan takjub, aku tidak berhenti menghindar. Maksudku, aku akan mati begitu aku kena, kamu tahu. Kepalan itu berbahaya, aku mengatakan itu memiliki kekuatan yang cukup untuk meluluhlantakkan tuan tertentu. Selain itu, stadion menjadi benar-benar kompang-camping. Benarkah itu? Aku melirik ke arah Bitrai Sesan dan para siswa yang menyaksikan pertarungan kami. Mereka bingung oleh pertarungan tidak masuk akal, tapi meski begitu aku masih menangkap Bitrai Sesan menggumamkan sesuatu. Itu, seberapa tinggi, biaya perbaikan. Saria, STOO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 
biaya perbaikannya. Jangan bilang, aku yang harus membayar. Tidak, aku punya banyak uang, oke. Tetapi itu tidak terlalu baik untuk kesehatan mentalku bukan? Ketika aku meminta Saria untuk berhenti, dia berhenti sementara dan kepalanya dimiringkan. Apa sekarang? Dengan patuh, dipukuli. Petik 2. Yosh, ayo memulai kembali. Kenapa aku harus dipukuli dengan patuh? Tanda tanya. Itu yang paling tidak aku inginkan. Aku lebih suka membayar dengan uang. Sebaliknya, bagaimana bisa hanya dengan wajahnya berubah menjadi gorila sekuat dari hutan kesedihan tak berujung?
Insting liarnya terlalu mengerikan. Atau lebih tepatnya, apakah itu karena fakta di mana wajahnya berubah menjadi gorila, kita bisa melihat sekilas kekejaman kegelapannya di hutan kesedihan tak berujung. Nalurinya yang liar terlalu menakutkan. Saat aku terpana dengan perubahan mendadak Saria, bagaimana aku mengatakannya, indera keenam. Sesuatu mengejutkanku dan aku hampir secara refleks melompat mundur dari posisiku. Tempat aku berdiri beberapa saat yang lalu ditembus oleh gelombang kejut. Menelusuri kembali ke sumbernya, aku melihat Rurune dalam posisi seolah-olah dia menendang sesuatu. Seperti yang diharapkan dari Tuan, dan di sini aku pikir itu adalah serangan kejutan yang sempurna. Tidak, bahkan aku tidak menyadarinya, kamu tahu. Aku tentu saja tidak menyadarinya, tetapi indera keenamku yang tidak pernah berhasil sampai sekarang, menjadi berhasil, jadi aku bisa menghindarinya. Semua ini pasti berkat keselarasan sempurna antara pikiran dan tubuhku. Sekali lagi, Saria dan Rurune mengambil jarak dariku. Tetapi kali ini, keduanya menyerangku pada saat yang sama. Instantaneous am. Masing-masing dari mereka mendekatiku dengan momentum yang luar biasa. Saria tentu saja semakin kuat, dan Rurune menunjukkan kecakapan pertempuran yang tidak mungkin terjadi pada seekor keledai. Bahkan lebih dari itu, aku percaya aku tidak berada di bawah kekuasaan tubuhku dan mampu mengendalikan tubuhku dengan tenang. Memikirkan hal itu, menurut pendapatku sendiri, pertempuran tiruan ini telah menjadi pengalaman pertempuran yang sangat baik bagiku. Namun, akankah kita mengakhiri ini? Karena aku benar-benar selaras dengan tubuhku, aku merasakan rasa ketenangan dan margin baru yang belum pernah aku miliki sebelumnya, dan karenanya aku dengan lembut menangkap pukulan dan tendangan mereka dengan kedua tanganku. Mengabaikan kejutan keduanya, aku meraih lengan dan kaki mereka dan mulai mengayunkannya. Sambil mendengarkan suara-suara Saria yang melewatkan sesuatu dan Rurune yang panik, aku secara bertahap meningkatkan kecepatan. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk menahan rotasiku, aku mendapati diriku dalam tornado yang berpusat padaku. Jangankan debu di arena, bahkan tanah di arena pun terangkat. Ketika aku menyadari apa yang sedang terjadi, aku dengan cepat melambatkan putaranku. Perlahan-lahan aku menghentikan diriku sendiri, lalu meletakkan keduanya kembali ke tanah. Mataku berputar. Aku bisa melihat burung-burung yang tampak enak terbang di atas kepalaku. Masing-masing dari mata mereka berputar dan menjadi tidak bergerak. Aku menarik putih dari pinggulku dan dengan lembut menekannya ke leher mereka. Ini adalah kemenanganku. Akhirnya, dari sukacita membalas dendamku pada Saria, aku mengatakannya sambil tersenyum. Vitrai Sesan yang pikirannya di atas awan tersentak kembali dan mengangkat suaranya. Pemenang, Seiichi Sensei. Maaf, aku terlalu antusias dan berserk. Aku menghela nafas, lalu saat aku berbalik ke arah Vitrai Sesan untuk meminta maaf, keringat dingin mengucur di punggungku. Karena di depan mataku, semua orang yang menyaksikan pertarungan kami, termasuk Al, memiliki rambut mereka yang acak-acakan dan kotor oleh debu. Bahkan rambut Agnos berkerumun. Angin dingin bertiup di antara kami. Al menatapku dengan tatapan kosong, sementara Vitrai Sesan dan para siswa tercengang. Melihat keadaan mereka, aku sangat-sangat meminta maaf. Minta maaf dengan semua yang aku miliki. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.